Di sebuah rumah di pedesaan, ahli geologi bernama Abby sedang menghabiskan waktu bersama kakak perempuannya, Beth. Mereka baru saja kehilangan ibu mereka, jadi mereka saling mendukung secara emosional untuk melewati masa berduka. Tragedi kembali terjadi ketika Beth didiagnosis menderita leukemia stadium lanjut. Tak ada satupun dokter yang mau menangani kasusnya, karena tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Namun, Abby menolak untuk menyerah dan mengetahui adanya sebuah klinik di luar negeri yang menawarkan pengobatan dengan etika yang dipertanyakan. Untuk membiayai pengobatan Beth di sana, Abby harus mengambil pekerjaan yang sangat berisiko. Beberapa waktu kemudian Abby tiba di Kaukasus, Georgia, dekat perbatasan dengan Rusia. Dia dipekerjakan oleh sebuah perusahaan tambang logam swasta untuk mencari deposit uranium. Ayahnya tidak setuju dengan hal ini karena menurutnya Abby bisa memiliki karier yang jauh lebih baik daripada menjadi anjing perusahaan. Tapi Abby terlalu putus asa untuk menyelamatkan kakaknya. Dia bahkan meminta pembayaran di muka, tapi bosnya tidak bisa membayarnya jika Abby tidak menemukan apa-apa. Abby dan rekan kerjanya, Sergei, menghabiskan waktu berjam-jam mencari uranium namun tidak membuahkan hasil. Mereka seharusnya tetap berada di area yang telah ditentukan. Namun, Abby memutuskan untuk melanjutkan pencariannya ke dalam hutan. Sergei tidak setuju dan menegaskan bahwa itu bisa berbahaya. Jadi Abby mengambil pistolnya dan menyuruh Sergei pergi tanpa dirinya. Ada banyak suara aneh di hutan yang membuat Abby sedikit gugup pada awalnya. Akhirnya, dia menjadi tenang ketika menemukan sebuah batu hitam yang sangat aneh. Kembali di markas, Abby melakukan serangkaian tes dan menyadari bahwa suhu batu itu sangat tinggi, tetapi dia masih belum bisa mengidentifikasinya. Kegembiraannya atas penemuan ini terganggu oleh telepon dari ayahnya yang memberitahukan bahwa ia akan membawa Beth pulang dari klinik agar bisa meninggal dengan tenang di tengah keluarga tercinta. Abby tidak setuju dengan ide itu, jadi ia mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan pulang untuk mengurus semuanya. Pada saat itu, gedung bergetar dan lampu-lampu berkedip. Setelah semuanya reda, Abby berkemas dan meminta Sergei untuk mengantarnya ke bandara. Dia naik helikopter untuk pulang dan mengobrol dengan para pilot, yang memberitahunya bahwa mereka akan terbang dekat perbatasan hanya untuk mengingatkan orang Rusia siapa pemilik lembah itu. Setelah beberapa jam terbang, Abby terkejut melihat burung-burung di ketinggian ini. Namun, ketika helikopter mengubah arah, dia menyadari bentuk yang ada di luar sana. Itu bukan burung, melainkan bayangan hitam misterius yang mengeluarkan suara berderak. Pilot mengatakan benda itu semakin mendekat sebelum helikopter mulai bergetar, dan bayangan hitam itu mengelilingi jendela sebelum akhirnya terbang menjauh. Lalu semua sistem helikopter mati, termasuk radionya. Mereka seharusnya segera mendarat, tetapi mesinnya juga berhenti berfungsi. Abby mengenakan sabuk pengamannya saat helikopter kehilangan kecepatan dan ketinggian, membuatnya sulit bernapas. Dia memusatkan perhatian pada napasnya dan memikirkan adiknya, lalu menutup mata agar tidak melihat helikopter itu jatuh tepat di pegunungan. Saat tidak sadarkan diri, Abby bermimpi mengatakan pada ayahnya agar tidak melakukan hal yang nekat selama ia pergi dan berjanji akan segera kembali. Akhirnya ia terbangun dengan luka berdarah di dalam reruntuhan dan melihat sebagian helikopter terbakar. Lebih parahnya lagi, salah satu pilot sudah meninggal. Abby memeriksa pilot yang lain dan membalut lukanya, lalu menyuruhnya untuk menekan luka tersebut. Kemudian ia keluar untuk berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada hasilnya. Saat ia kembali ke helikopter, pilot memberitahunya cara menggunakan radio darurat. Namun, berapa kali pun ia mencoba, tidak ada yang menjawab panggilannya. Kemudian Abby memeriksa peta dan menghitung bahwa jalan terdekat berjarak 60.000 km ke selatan. Ia memutuskan untuk memecahkan beberapa kotak dan menyalakan api besar, berharap seseorang akan melihatnya dari kejauhan. Keesokan paginya, Abby menemukan bahwa pilot kedua juga telah meninggal. Dia mengalami serangan panik dan menangis saat menyadari bahwa dia terjebak sendirian di alam liar. Kemudian, saat mencoba tidur di dalam helikopter, dia bermimpi tentang Beth dan kesehatannya yang lemah, yang membuatnya terbangun kembali. Dia keluar untuk menghangatkan diri di dekat api, tetapi apinya sudah padam. Menolak untuk menyerah, Abby mengumpulkan semua barang berguna yang bisa dia temukan di helikopter, termasuk sebuah pistol dan suar. Setelah tubuhnya tertutup cukup banyak lapisan pakaian, dia mengikuti kompas untuk mencoba menemukan jalan selatan. Begitu dia berjalan menjauh dari helikopter, dia mendengar suara statis dari radio. Dia segera berlari kembali, tetapi tidak ada satupun peralatan di helikopter yang berfungsi. Ketika dia kembali mendengar suara statis itu, dia menyadari suara itu berasal dari radio di sabuk pilot. Sayangnya, baterainya habis saat dia mencoba menggunakannya, jadi dia mengambil buku manual helikopter untuk mempelajari di mana semua kabel dan charger berada. Dia meninggalkan radio untuk diisi dayanya, dan sambil menunggu, dia terus menatap batu misteriusnya. Akhirnya, radionya berfungsi kembali, dan Abby berhasil menghubungi seorang pilot Amerika bernama John, yang pesawatnya juga jatuh di daerah itu. Kakinya terjepit dan dia tidak bisa bergerak. Selain itu, antenanya juga rusak. Abby tahu dia bisa memperbaiki antena itu untuk meminta bantuan dan bertanya di mana posisi John. Jadi John menjelaskan bahwa dia bisa melihat sebuah danau. Setelah menemukannya di peta, Abby memulai perjalanan baru untuk mencarinya. John terus memintanya untuk tidak melakukannya, karena ini adalah wilayah berbahaya yang diduduki, tapi Abby mengabaikannya. Sambil berjalan, John mengobrol dengannya dan menanyakan tentang pekerjaannya. Dia sedang mendaki sebuah bukit ketika dia menjelaskan bahwa uang itu untuk adiknya, sehingga dia harus berhenti dan beristirahat untuk menenangkan emosinya.
Setelah John menyebutkan peluang langka 1:1.000.000, Abby mendapatkan cukup harapan untuk terus melanjutkan perjalanannya. Saat dia terus mendaki, dia teringat saat Beth mencoba memberitahunya bahwa tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan dan bahwa dia seharusnya melanjutkan hidup. Abby memberitahu John bahwa tidak ada yang berjuang untuk Beth, dan John berpikir dia beruntung memiliki saudara perempuan yang begitu mendukung. Akhirnya Abby menemukan tempat yang begitu tinggi hingga dia tidak bisa mendaki lagi, yang berarti dia harus memutar jauh sekali. Saat dia mengubah arah, dia tidak melihat batu-batu hitam di dekatnya. Di area baru itu, Abby berhasil mendaki bukit dan memasuki hutan tempat dia akan beristirahat malam ini. John memberitahunya bahwa dia tidak merasakan sakit lagi karena dia tidak bisa merasakan bagian bawah tubuhnya. Abby menyalakan api dan membuat tempat berlindung dari beberapa batang kayu untuk tidur. Sayangnya, hujan mulai turun dan memadamkan apinya. Namun Abby merasakan sesuatu yang hangat bergerak di dalam tasnya dan teringat pada batu itu. Dia mengeluarkannya dan menyentuhnya dengan tangan kosong, memperhatikan permukaannya bereaksi dengan cara yang aneh. John memberitahunya bahwa dia tidak perlu malu dengan pekerjaannya, dan Abby menyadari bahwa John adalah seorang militer, jadi dia berbicara berdasarkan pengalaman. Di pagi hari, Abby melanjutkan perjalanannya dan sampai di sebuah lembah yang tertutup salju. Angin membuatnya semakin kedinginan dan dia terus tersandung. Ketika Abby menemukan sebuah sungai, dia berhenti untuk beristirahat dan mengisi ulang botol airnya. Beberapa jam kemudian, Abby menyadari bahwa dia dikelilingi oleh pegunungan lain. Peta tidak menunjukkan rute yang lebih baik, jadi dia harus mulai mendaki. Dia berjalan sejauh mungkin, dan akhirnya dia harus mencoba memanjat, namun langsung terjatuh. John menyuruhnya untuk kembali karena dia tidak bisa menyelamatkan semua orang, yang membuat Abby meluapkan kekesalannya. Dia lelah dengan semua orang yang terus memintanya untuk berhenti berusaha. Yang dia butuhkan saat ini adalah keyakinan dan kata-kata penyemangat. Dengan enggan, John berkata itu adalah pilihannya dan mendoakan semoga berhasil. Selanjutnya, Abby melepas sarung tangannya dan mulai memanjat lagi. Sekarang dia bisa berpegangan lebih baik dan benar-benar membuat kemajuan. Dia terus memanjat untuk beberapa saat sampai menemukan area di mana tidak ada tempat untuk kakinya berpijak. Saat dia memberitahu John bilang itu disayangkan karena Abby salah satu favoritnya, lalu menutup telepon. Abby yang bingung mencoba menghubunginya lagi, tapi gagal. Setelah itu, Abby mengeluarkan sebuah alat dan memasukkannya ke dalam batu, tetapi alat itu jatuh saat dia menginjaknya. Dia meluangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan berpikir, yang membantunya mengingat batu misterius itu. Pikirannya juga mengingat saat dokter mengatakan padanya bahwa keajaiban itu tidak ada. Namun, sebuah keajaiban sedang terjadi sekarang karena hanya dengan menggerakkan tangannya, batu itu bisa berubah bentuk. Setelah mengikat benang pada batu itu, Abby menancapkannya ke dinding gunung dan menggunakannya sebagai tumpuan agar ia bisa menginjaknya dengan aman dan akhirnya memanjat area terakhir untuk mencapai puncak. Benang itu menarik batu saat dia berdiri, membawanya kembali. Pada saat itu, dia melihat bayangan misterius terbang melintasi langit sambil mengeluarkan suara berderak. Abby mengeluarkan sepasang teropong dan melihat beberapa cahaya di kejauhan yang ternyata berasal dari pangkalan militer. Dia mengumpulkan ranting dan rumput untuk menyalakan api besar, berharap itu bisa menarik perhatian seseorang. Dia juga membuat tanda panah dari batu-batu untuk menunjukkan arah yang akan dia ambil saat pergi. Beberapa jam kemudian, John menghubunginya lewat radio dan mengatakan bahwa dia harus berhenti menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dia mengingatkan Abby bahwa wilayah ini dikuasai oleh Rusia, jadi jika mereka melihat sinyalnya, mereka akan datang untuk membunuhnya, bukan untuk menolongnya. Hal ini membuatnya sangat gugup hingga ia terpeleset di lereng berbatu dan melukai kakinya. Lelah dimarahi John, Abby mematikan radio dan merawat lukanya. Pada saat itu, ia mendengar suara statis dari radio dan melihat seorang tentara sedang berpatroli di daerah itu, jadi ia langsung melarikan diri. Dengan kaki cedera dan salju tebal, ia sulit berjalan, jadi memakai tongkat penopang. Setelah melewati hutan, ia menemukan bangunan tua terbengkalai dan memutuskan masuk, baik untuk beristirahat maupun bersembunyi. Ada banyak benda yang hancur dan bahkan foto-foto yang ditinggalkan oleh keluarga-keluarga yang dibunuh selama invasi Rusia. Setelah memeriksa setiap ruangan dan setiap laci, ia menemukan beberapa barang untuk menyalakan api dan bahkan roti berjamur yang membuatnya mual. Dengan kotak P3K dari pesawat, ia membalut tangannya dan menyuntikkan obat kedaluarsa ke perutnya. Sebelum tertidur, ia melihat foto Beth dan memikirkan betapa besar rasa sakit yang mungkin sedang dirasakan Beth. Malam itu, Abby bermimpi tentang hari-hari bahagianya bersama Beth, tapi juga tentang Beth di rumah sakit. Beth sudah lelah dengan klinik dan ingin pulang untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama keluarga, namun Abby memaksanya untuk tetap tinggal. Sebelum Abby pergi untuk pekerjaan barunya, Beth menegaskan bahwa Abby tidak melakukan ini untuknya, melainkan untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Abby terbangun ketika mendengar suara radio. Ia melihat keluar dan menyadari seorang tentara semakin mendekat, membuatnya panik. Ia buru-buru menutup pintu dan bersembunyi di bawah jendela sambil menutup mulutnya. Tentara itu sempat mengintip sebentar, tapi untungnya tidak melihatnya dan berlalu begitu saja. Saat pria itu memeriksa jendela lain, Abby dengan hati-hati meraih tasnya menggunakan tongkat dan mengeluarkan pistol. Namun magasin pistol itu justru terjatuh. Suara itu menarik perhatian tentara dan ia mencoba membuka pintu namun tidak berhasil. Sementara ia mencari pintu masuk lain, Abby menyiapkan pistolnya. Tak lama kemudian, tentara itu menemukannya dan mengarahkan senjatanya ke Abby, sambil mengatakan sesuatu dalam bahasa Rusia. Abby kembali panik dan melepaskan tembakan.
Pelurunya mengenai senjata pria itu lalu kakinya, membuatnya terjatuh. Kemudian Abby mengambil senjata dan ransel pria itu sementara pria itu terus-menerus menyebut nama Ivan. Ia meletakkan senjatanya untuk membuktikan bahwa ia tidak berniat jahat, lalu membuka tas dan menemukan senter, rokok, serta batu hitam yang sama seperti miliknya. Pada saat itu, suara John terdengar dari radio tentara itu dan berkata, "Kamu salah satu favoritku," dan tentara itu mengonfirmasi, "Itu Ivan." Abby ketakutan dan menyadari bahwa mereka berdua telah ditipu. Lalu suara itu bertanya, "Kamu tidak ingin bertemu Beth lagi?" Sebelum komunikasi terputus. Setelah itu, Abby meminta maaf kepada tentara tersebut dan membalut lukanya sebelum membaringkannya di sofa. Dia memberitahunya bahwa dia akan mencari suara di radio itu, dan dia membutuhkan tentara itu untuk meminta atasannya di markas agar tidak menembaknya jika mereka melihatnya di daerah tersebut. Namun, dia tidak yakin seberapa banyak tentara itu memahami ucapannya. Mereka berdua pergi bersama dan terus tersandung saat melintasi hutan karena cedera di kaki mereka. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, Abby mengeluarkan batu itu dan mendengar suara berderak di langit. Hal itu membuatnya menyadari bahwa batu itu menarik bayangan, yang menyebabkan helikopter jatuh dan telah mengacaukan transmisi radio. Itulah sebabnya radio di helikopter kembali berfungsi setelah dia pergi. Dengan marah Abby melemparkan batu itu dan berteriak frustasi. Kemudian mereka berdua mulai menyeberangi sebuah lembah yang tertutup salju. Saat kaki mereka menggeser salju di setiap langkah, mereka menyadari bahwa mereka sedang berjalan di atas es dan ini adalah danau. Abby menjaga jarak yang cukup dari tentara itu, tidak ingin menambah beban di titik yang sama yang bisa menyebabkan es retak. Tiba-tiba dia mendengar suara retakan dan saat dia menoleh, dia mendapati pria itu telah menghilang. Abby mencari-cari pria itu, namun es di bawah kakinya justru pecah dan dia jatuh ke dalam lubang. Untungnya, dia berhasil berpegangan pada permukaan es dan setelah berjuang keras, dia berhasil memanjat keluar. Angin mulai bertiup lebih kencang dan tak lama kemudian Abby kehilangan jarak pandang. Dia berteriak minta tolong tapi tidak pernah berhenti bergerak. Akhirnya dia menemukan tepi hutan dan rokok yang ditinggalkan oleh tentara itu. Terlalu lelah untuk melakukan lebih, Abby melepas pakaian basahnya dan masuk ke dalam kantong tidur, berharap tubuhnya bisa hangat kembali. Pada saat itu, suara John kembali terdengar di radio, mengatakan bahwa hal yang sama pernah terjadi padanya beberapa waktu lalu. Dengan marah, Abby melemparkan radionya, tapi dia masih bisa mendengar suara John yang membagikan sebuah cerita. Setelah pesawatnya jatuh, John harus menyaksikan rekan-rekannya meninggal satu persatu. Detak jantungnya melambat dan dia pikir semuanya sudah berakhir untuknya juga, tapi di detik terakhir dia menemukan keselamatan. Abby tertidur dan kembali bermimpi tentang hari-hari bahagianya bersama Beth. Dia terbangun saat mendengar suara helikopter, lalu berlari menembus hutan sambil berusaha menarik perhatian mereka. Namun, mereka tidak bisa melihat atau mendengarnya dan helikopter itu pun pergi. Dingin mulai sangat mempengaruhi Abby dan dia jatuh berlutut sambil mendengar suara Beth yang menyuruhnya pulang. Dia pingsan dan jatuh ke dalam sebuah lubang yang ternyata adalah sebuah gua. Tubuh Abby terguling di atas batu keras dan mendarat di sebuah kolam kecil. Mengapung di sampingnya, ada tubuh John yang membusuk dan tertutup potongan batu hitam misterius itu. Dasar kolam itu juga memiliki zat hitam ini yang mengapung ke atas dan mencoba masuk ke tubuh Abby. Tampaknya batu ini adalah semacam identitas yang memakai suara orang sungguhan untuk memancing Abby dan tentara itu, sama seperti saat ia menangkap John 65 tahun lalu. Saat Abby terbangun, dia duduk di tanah tandus. Saat batu-batu melayang di sekitarnya, entitas itu memakai suara John mengucapkan selamat karena Abby berhasil sampai, sambil berkata ia sempat takut Abby akan berakhir seperti yang lain. Abby menuduh entitas itu sengaja menyebabkan kecelakaan dan bertanya kenapa ia memancingnya ke sini, tapi entitas itu bilang semua keputusan yang membawanya ke sini adalah keputusannya. Saat batu-batu membentuk setengah tubuh manusia, suara itu bilang John setuju jadi penghuni entitas itu untuk bertahan hidup. Dan Abby ditawari hak istimewa yang sama. Abby mencoba berjalan menjauh dari batu-batu melayang itu, menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa dia hanya ingin pulang. Suara itu menjawab bahwa dia sudah berada di rumah saat rumah Beth muncul di belakangnya. Sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya masuk, dan dia menemukan tumpukan batu hitam di mana-mana. Entitas itu memberitahunya bahwa dia takut mati dan ingin mengalahkannya, yang bisa dia lakukan jika menyerah pada entitas itu. Abby berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain mencoba melarikan diri dari suara itu, lalu terkejut menemukan Beth di luar. Dia segera keluar dan Beth menggenggam tangannya. Tiba-tiba, Abby terbangun di rumah kakaknya dan terkejut mendapati Beth sehat. Sementara suara berderak terdengar di latar belakang, Abby memeluk Beth dan menangis. Namun, dia mendapat penglihatan tentang rumah sakit dan menyadari bahwa semua ini hanyalah ilusi dari entitas itu. Dia menerima kenyataan bahwa dia harus merelakan kakaknya. Jadi Abby meminta maaf kepada Beth karena telah memaksanya melampaui batas dan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Saat Abby hendak meninggalkan rumah, radio dengan suara entitas itu mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal, karena inilah semua yang dia inginkan. Abby menolaknya, menjelaskan bahwa dia telah belajar dari pengalamannya, bahwa tanpa kematian, tidak ada kehidupan. Beth juga memohon agar Abby tidak pergi, namun Abby membuka pintu dan keluar ke badai salju, berteriak meminta pertolongan. Pada saat itu, Abby terbangun di dalam kantong tidur dan dia ingat bahwa dia memiliki suar. Dia dengan cepat menyalakan suar itu dan helikopter kembali untuk menyelamatkannya.
Selama 2 hari berikutnya, Abby tetap berada di rumah sakit untuk memulihkan diri. Ketika akhirnya dia terbangun, dia berada di sebuah apartemen bersama Sergei dan neneknya. Sergei berpikir Abby sebaiknya beristirahat, tapi Abby ingin pulang. Jadi Sergei mengantarnya ke bandara. Beberapa waktu kemudian, Abby dan ayahnya mengunjungi Beth di rumahnya, di mana Beth dirawat oleh seorang perawat. Beth tidak punya banyak waktu lagi, jadi Abby dan ayahnya keluar untuk meluapkan kesedihan tanpa membuat Beth sedih. Nanti di malam hari, perawat mengumumkan bahwa waktunya telah tiba. Abby dan ayahnya duduk di ranjang bersama Beth dan menghiburnya saat Beth meninggal. Pastikan berlangganan dan aktifkan notifikasi agar kamu bisa menonton lebih banyak video seperti ini.